perlu ada pemahaman-pemahaman bahwa perlu ada juga yang dirahasiakan. Jadi yang hubungan antara seorang operatornya Nasdem yang berhubungan dengan Muhaimin, yang di-endorse oleh Pak Surya Paloh berhubungan, itu memang merahasiakan. Saya tahunya ada 2 bulan lalu. Bahwa dia bilang kan insya Allah nanti akan Anies dan Muhaimin. Nah, tapi maksud saya gitu, saya bisa memahami kenapa mereka merahasiakan. Karena kalau nggak dirahasiakan udah mati di pinggir jalan dong. Udah nggak akan mungkin kejadian. Ada 2 hal yang ingin saya mention ya. Saya anggap saja saya devil advocate ya, orang yang mau berseberangan sama abang. Biar penonton kita tidak salah pengertian. Ngapain? Saya sering dimarahin juga. Kok nyerang-nyerang Anies? Padahal saya ingin menggali kan. Kan bagaimanapun di dalam KPP itu kan ada kesetaraan, itu yang disepakati. Dan kalau kita lihat saham, ya memang setara, cuma 59 kursi, 54 kursi, 50 kursi kan beda-beda tipis. Tapi mengapa ketika memutuskan Anies Muhaimin, kok tidak melibatkan pembicaraan dengan baik PKS maupun Demokrat begitu? Ya saya pikir gini ya, ini kan yang saya sebut demokrasi barbar. Di mana tidak ada istilahnya itu free market competition. Tidak ada kesempatan orang secara bebas mengemukakan keinginan-keinginan. Ya, contoh apa? Contoh ketika Erlangga Hartarto coba dia berusaha merapat dengan faksi Anies misalnya. Dan isunya memang iya kan? Iya, memang iya. Dan dia kan sampai ganti 3 mobil kan Anies untuk ketemu dengan Erlangga. Itu langsung Erlangga dipanggil Kejaksaan Agung 13 jam dan mau ditersangkakan. Ya kan? Nah, itu kemudian kita lihat juga Harso Mano Arfa. Ya kita diceritakan oleh orang-orang P3, petinggi P3 dan lain-lain bahwa Harso itu hanya karena punya komunikasi sama Anies, kemudian dia dicopot dari jabatan P3-nya. Kan gitu kan? Itu isunya boleh dibantah, tapi saya dapat versi itu dari sesepuh P3. Jadi tapi saya dalam hal ini saya underlining dulu ya. Jadi saudara sekalian, siapapun yang mendengar ini, kalau kita tidak setuju dengan sebuah isu, sebuah versi dari isu, maka Anda jangan bilang berita bohong, tapi Anda bantahlah, ya kan? Dengan versi Anda. Ini diskusi politik, yang nggak senang politik nggak usah ikut diskusi di sini kan. Itu kan kita harus bilang juga kepada mereka. Anda di sini mau ikut RH Channel diskusi sama Bapak Saganda. Kalau nggak mau ikut nggak usah. Kalau mau ikut dengarkan omongan saya. Udah gratis ya nggak? Kalau misalnya tidak setuju, misalnya pihak-pihak yang disebut, boleh datang ke Era Channel untuk hak jawab. Jangan gitu. Lapor polisi gitu. Mana nggak benar hari gini. Nah kembali ke situ tadi ya misalnya. Dan alhamdulillah gara-gara saya ngomong juga mungkin ya.
nggak jadi lapor juga Nasdem. Oh gitu. Oh iya. Saya bilang ngapain ini belum apa-apa udah lapor. Iya. Oke, silakan teruskan. Nah, jadi kita kembali ke yang tadi ini, dalam demokrasi barbar kita ini ya, saya di penjara, nggak ada alasan mereka penjarain saya. Sampai sekarang saya mau cari tahu apa sih, saya cuma ngeritik Omnibus Law di Twitter, dipenjarain. Ini kan demokrasi barbar, kebebasan kurang apa segala gitu. Nah, perlu ada pemahaman-pemahaman bahwa perlu ada juga yang dirahasiakan. Jadi yang hubungan antara seorang operatornya Nasdem yang berhubungan dengan Muhaimin, yang di-endorse oleh Pak Surya Paloh berhubungan, itu memang merahasiakan. Saya tahunya ada 2 bulan lalu. Bahwa dia bilang kan insya Allah nanti akan Anies dan Muhaimin. Oh, orang yang bersangkutan ngomong sama abang? Iya, ngomong sama saya. Ya, petinggi Nasdem, saya nggak sebut namanya. Itu inisialnya AL gitu. Pokoknya saya bukan pokoknya saya nggak bisa menyebut ya kan. Nah, oke. Nah, tapi maksud saya gitu, saya bisa memahami kenapa mereka merahasiakan. Karena kalau nggak dirahasiakan udah mati di pinggir jalan dong. Udah nggak akan mungkin kejadian. Saya kok tiba-tiba ingin mengatakan kenapa kita tidak menihilkan faktor Jokowi ya dalam kontestasi Pilpres ini. Kan seperti PKB terhubung sama Jokowi ya kan, Muhaimin terhubung sama Jokowi, Maman Imanul Haq terhubung sama Jokowi karena pendukung semua. Prabowo juga begitu, Ganjar juga begitu. Kenapa Pak Jokowi bilang udahlah, daripada kalian pusing memperebutkan saya nihilkan diri saya. Silakan kalian kompetisi bebas. Ya kan, bujuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Siapa yang menang kita harus aku, yang penting pemilunya jurdil. Kan begitu mestinya ya. Iya, tapi sehingga kan orang nggak pusing dengan. Iya, faktanya kan kita memang di dalam bangsa kita ini membutuhkan tokoh-tokoh besar. Seperti Surya Paloh misalkan. Kenapa dia tokoh besar? Jokowi itu dengan demokrasi barbar itu berhasil menciptakan rencana-rencana besar keberlanjutan dia. Baik dengan isu 3 periode ya. PT 20% dulu, PT 20% dulu, ya kan, kemudian isu 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, masa jabatan, putra mahkota, itu sistematik dibuat, ya kan, satu-satunya pokoknya kalau presiden, tidak A B, kalau tidak B C, tidak C D, satu-satunya presiden yang begitu ambisi untuk mengendalikan selanjutnya, setelah dia term demokrasi habis, dia masih mau terus mengendalikan. Nah, tiba-tiba ini udah dibuatlah hanya 2 oposisi, yaitu PKS dan Demokrat. Dan tidak kan? Mencapai 20%. Nggak capai 20%, berarti kan udah selesai dong. Secara matematik selesai ini. Tidak akan ada calon di luar yang di istana, ya kan? Tiba-tiba muncul aktor Nasdem, namanya Surya Paloh. Nasdem CQ Surya Paloh. Keluar dia. Tiba-tiba dia mengumumkan Anies, mendukung Anies. Ya kan, yang dibenci oleh Jokowi. Akhirnya yang di luar mainstream kekuasaan. Nah, jadilah itu 3 partai tadi. Ya kan, kita selalu berpikir bahwa ada aktor. Jadi teori aktor ya, itu banyak sekali orang kadang-kadang nggak percaya teori aktor. Aktor ini kan teori-teori kenabian. Teori kenabian di mana-mana masuk dalam society yang buruk. Ya kan, masuk nabi atau masuk orang-orang imam-imam besar. Artinya dia bisa jadi orang baik di tengah society yang dan beyond from the society, dalam teori sosialis murni ya, teori Karl Marx, Marxis apa segala, itu nggak mungkin. Nggak mungkin karena deterministik. Mereka terbentuk dari society-nya. Nah, ini kan muncul sebenarnya tokoh besar kita ini sebenarnya Surya Paloh. Ini bukan muji-muji ini ya. Enggak, ini memang dalam teori profetik ya, dia muncul ya kan. Alhamdulillah dengan dia muncul ya kan, mulai ada keberanian orang. Coba termasuk Erlangga dulu kan. Coba sampai orang ini nggak diajak rapat kabinet kan, si Nasdem ini mau disingkirin apa. Nah, orang bilang, oh enggak, ini pasti konspirasi nih. Di balik ini pasti Surya Paloh ketemu dengan Jokowi ini untuk Muhaimin. Enggak bisa. Teori itu enggak selalu begitu. Ya, teori itu ya bahwa ada dialektika, betul lah, orang pasti ada Surya Paloh mendatangi Jokowi atau paling tidak untuk meredakan tensi mungkin ya. Atau Jokowi mendatangi Surya Paloh, kan kita nggak tahu. Pakai teori relativitas Einstein, kita udah nggak tahu yang relatif ini siapa mendatangi siapa. Ya kan, walaupun di istana tempatnya, tapi bisa aja
yang telepon duluan itu adalah Jokowi. Abang ITB tamat kan? Tamat S2-nya. Oh, S2-nya tamat. S2 saya S1 dipecat. Iya. Ya, gara-gara banyak peristiwa saya di situ ngelawan pemerintah. Iya. Habis itu saya kuliah. Ya. Kuliahnya satunya apa? Aku kuliah saya waktu itu di UT. Iya. UT kemudian saya nyambung di STIE. Ya, masuk lagi saya ke ITB. ITB mengambil jurusan apa? Studi Bangunan S2. Oh, jadi nggak masalahnya dia gunakan termin relativis science standar. Oh iya, saya ITB. Iya kan jurusan saya di ITB itu namanya jurusan ilmu ukur. Oke. Makanya kalau orang ngomong survei saya paling jago lah, insya Allah. Karena dari tingkat 1 saya udah jurusan ilmu ukur, cuma di ITB. Tapi kalau zaman dulu orang masuk ITB pasti orang pintar. Iya, diganti nama jadi geodesi kan. Di UGM juga ada geodesi. Tapi kembali kemana kita tadi nih? Kita tadi Surya Paloh. Ya, itu jadi ada teorinya. Jadi kembali ke itu tadi, demokrasi barbar ini belum tentu berakhir. Udah pasti belum tentu. Ya paling tidak ada indikasi Caimin mau diproses gitu ya. Ya kan Caimin mau ditersangkakan. Ya. Kemarin saya tanya sama teman saya, Jumhur Hidayat. Dia kan kepala badan waktu tahun kasus itu. Oke. BNP 2 TKI kan. Oh oke. Sekarang BPMI kalau salah urusan TKI yang kan. Ininya si apa? Beni Ramdhani. Ramdhani sekarang. Iya. Ini merasa saingan dirjennya ini si Reina ini. Dia lihat di sini Jumhur udah menguasai karena dibuat badan baru kan, jadi Bina Penta ini hancur. Dia buat di sini sistem TKI sistem informasinya bagus. Dia mau contoh supaya ini pindah nanti kemari melalui ini. Muhaimin dukung Jumhur, bukan dukung ini. Oke. Jadi ini secara bisnis ya. Semua ini yang untung nih si Raina ini. Oke, tapi itu another story ya. Iya, another story. Maksudnya ini kan urusan hukum ya. Urusan hukum mungkin teman-teman hukum. Tapi maksud saya gini, kenapa kemarin 3 bulan lalu, waktu masih cawapresnya Prabowo, ini nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ini kan urusan 2012. Iya. Nggak ada urusan. Sampai 2 bulan lalu nggak ada urusan. Kok udah pada saat deklarasi Anies atau nempel ke Prabowo setahun yang lalu nggak ada urusan juga. Iya makanya ini kan 2012. Kalau dia mau selesaikan ya 2013, 14, 15, 16, 17, 18 beberapa tahun. Kok tiba-tiba habis deklarasi 11 tahun ini barang. 11 tahun. Deklarasi kok malah tiba-tiba mau ditersangkain. Ini kan memang katanya sih masih mau diselidikin. Enggak, sprindik itu apa sih? Saya nggak tahu tuh. Oh, itu surat perintah penyidikan, sprindik itu. Padahal dia belum ada penyelidikan kan? Enggak, kalau sprindik ini saya nggak tahu sprindiknya udah keluar belum? Katanya udah kan di media saya baca ada kalau sudah keluar tuh sebentar lagi bisa jadi tersangka. Nah, makanya nanti kita cek juga artinya kan nggak fair lah. Kalau memang ini kan rakyat ini kan sekarang udah pada situasi yang panas. Ya kan situasi ini politik makin panas. Jangan misalkan KPK ngambil risiko ya untuk dia main-main. Oke, Bang.